Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hamdan katsiran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'ti wan nusyur amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita pernah mendengar nama Qarun sebagaimana yang diceritakan dalam kitab-kitab tafsir. Dia adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ia dikenal sebagai seorang hartawan di Mesir dalam Al-Quran. Nama Qarun disebut sebanyak 4 kali. 1 kali dalam surat Al-Ghafir dan Al-Ankabut, serta 2 kali dalam surat Al-Qasas. Allah Ta'ala memberikan anugerah kepadanya berupa limpahan harta. Tetapi dia tak mampu bersyukur kepada Allah dengan hartanya. Pola pikir Qarun yang materialistik menyeretnya semakin jauh dari rasa syukur. Syariat Allah dianggapnya tidak memiliki korelasi dan kecemerlangan kehidupan. Dengan sikap sekulernya, syariat Allah dengan kesuksesan di dunia dianggap sebagai 2 identitas yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Dalam diri Qarun, Tuhan sama sekali tak mendapat ruang dan tempat. Bahkan karena penampilannya yang glamor, ternyata telah menarik perhatian para pengikutnya. Begitu kayanya Qarun ini, orang-orang pun mengidolakannya dan bahkan bercita-cita menjadi seperti dirinya. Mereka berusaha meniru langkah Qarun dalam memperkaya dirinya, karena mereka anggap sikap sekuler Qarun sebagai penyebab keberhasilannya. Allah Ta'ala berfirman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hamdan katsiran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'ti wan nusyur amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita pernah mendengar nama Qarun sebagaimana yang diceritakan dalam kitab-kitab tafsir. Dia adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ia dikenal sebagai seorang hartawan di Mesir dalam Al-Quran. Nama Qarun disebut sebanyak 4 kali. 1 kali dalam surat Al-Ghafir dan Al-Ankabut, serta 2 kali dalam surat Al-Qasas. Allah Ta'ala memberikan anugerah kepadanya berupa limpahan harta. Tetapi dia tak mampu bersyukur kepada Allah dengan hartanya. Pola pikir Qarun yang materialistik menyeretnya semakin jauh dari rasa syukur. Syariat Allah dianggapnya tidak memiliki korelasi dan kecemerlangan kehidupan. Dengan sikap sekulernya, syariat Allah dengan kesuksesan di dunia dianggap sebagai 2 identitas yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Dalam diri Qarun, Tuhan sama sekali tak mendapat ruang dan tempat. Bahkan karena penampilannya yang glamor, ternyata telah menarik perhatian para pengikutnya. Begitu kayanya Qarun ini, orang-orang pun mengidolakannya dan bahkan bercita-cita menjadi seperti dirinya. Mereka berusaha meniru langkah Qarun dalam memperkaya dirinya, karena mereka anggap sikap sekuler Qarun sebagai penyebab keberhasilannya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Wa qala alladzina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila sholihan wala yulaqqaha illa as-sabirun. Yang artinya, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga sekiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 80.
Dalam sebuah masyarakat yang kebanyakan berideologi materialisme seperti hari ini, semua orang menjadi sangat iri dan berambisi menjadi kaya. Setiap kali melihat ada orang berlimpah harta, serasa ingin sekali untuk menjadi kaya seperti mereka. Persis sebagaimana masyarakat pada zaman Qarun. Zaman kita sekarang ini, keadaannya juga mirip dengan zaman Qarun tersebut. Berbagai kemewahan, toko konglomerat, selebritis, artis, olahragawan, dan pejabat dipertontonkan di media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat berdecak kagum dan tentunya berambisi ingin menjadi hartawan seperti mereka pula. Sedemikian kuatnya ambisi tersebut terkadang memunculkan berbagai kasus mengerikan di tengah masyarakat. Ada perdagangan bayi, penjualan organ tubuh, pelacuran, korupsi, pencurian, dan lain-lain. Semua itu dilakukan karena terbuai dengan mimpi ingin menjadi seorang kaya. Dalam pikiran orang-orang, setiap disebut harta karun, langsung akan terbayang timbunan harta di dalam tanah. Sudah menjadi kamus umum, tatkala di tanah manapun benda berharga ditemukan, orang pun menyebutnya dengan harta karun. Mungkin karena begitu banyaknya timbunan harta yang dimiliki Qarun dahulu, sebelum akhirnya semua dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah bersamaan dengan pemiliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seberapa besarkah nilai kekayaan Qarun? Allah menggambarkan kekayaan Qarun dalam firman-Nya. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Surat Al-Qasas ayat 76. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa untuk mengangkat kunci gudangnya dibutuhkan 60 bigal atau peranakan antara kuda dan keledai. Belum termasuk isi gudangnya. Sedangkan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa yang mampu mengangkat adalah 40 orang yang kuat-kuat. Bahkan Abu Razin menyebutkan bahwa satu kunci gudang saja sudah bisa mencukupi penduduk Kufah. Dari ini terbayang seberapa banyak tumpukan hartanya jika seluruh gudang dibuka dengan kunci-kuncinya. Wallahu a'lam. Tatkala suatu hari Qarun keluar di tengah kaumnya dengan berbagai kemegahan dan pundi-pundi hartanya. Sontak orang-orang yang mengandrungi dunia berdecak kagum melihatnya. Mereka pun berandai sekiranya mereka juga mempunyai timbunan kekayaan seperti yang dimiliki Qarun. Mereka berkata, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak hanya kalangan masyarakat di zaman Qarun, hingga hari ini harta masih menjadi barometer kemuliaan dan kesuksesan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna likulli ummatin fisnatan wa fisnatu ummatil malu. Yang artinya, setiap umat menghadapi ujian atau fitnah, dan ujian bagi umatku adalah harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sampai sini saja apa yang dapat saya sampaikan pada kajian jelang berbuka pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.